missing someone. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Puspita. Di video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perhatikan video berikut. Adik-adik tahu tidak apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Hewan, tumbuhan maupun manusia berkembang biak untuk menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap ada di muka bumi ini. Berkembang biak berarti menciptakan makhluk baru dari spesies yang sama. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan secara seksual generatif atau aseksual secara vegetatif. Nah, yang pertama ini secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti suku sari dan kepala putih. Artinya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dapat terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putih tanaman. Serbuk sari dapat jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga adalah ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang adalah ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Yang terakhir, penyerbukan testar adalah ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tapi berbeda varietasnya. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan alami dan vegetatif buatan. Yang pertama adalah vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan ini untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah tumbuhan yang dapat dicangkok yang batangnya berkayu atau berkambium. Contohnya adalah pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Yang kedua adalah menyambung, yaitu menggabungkan tanaman baik dan unggur. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Contohnya yaitu singkong, belimbing, dan karet. Yang keempat yaitu stek, yaitu memotong tanaman induk yang telah tua. Yang kelima, merunduk, yaitu menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Contohnya apel, anggur, dan stroberi. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah vegetatif alami. Artinya, tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Cara perkembangbiakan vegetatif alami ada beberapa cara, yaitu yang pertama, tunas. Perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Yang kedua adalah tunas adventif. Nah, pada tunas adventif ini memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Namun tunas adventif tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar dan daun. Yang ketiga adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji, contohnya yaitu jamur dan lumut. Nah, itulah penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.